Halo, nama saya Zul dan Anda sedang bersama dengan saya dalam rancangan tutorial After Effects, cara paling mudah yang saya boleh sampaikan kepada Anda. Baiklah, pada hari ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana, saya betulkan mic saya dulu. Bagaimana untuk menukar logo Anda kepada sesuatu yang lebih menarik seperti animation seperti ini. Biar kita lihat dulu. Ini adalah logo daripada salah seorang sahabat saya, rakan fotografer, yaitu Amos Julian. Anda bolehlah mencari beliau di Facebook dengan menaip Amos Photography, dan ini merupakan logo yang telah saya curi daripada page profile Facebook beliau. So, pada hari ini kita akan membuat animation seperti ini. Saya andaikan Anda mempunyai logo yang bulat. Secara generalnya logo mempunyai bentuk yang mungkin bulat. Oke, dan tidak kisah sebenarnya Anda punya logo yang bulat, segitiga, segi empat ataupun sebagainya, tapi konsepnya masih sama, boleh digunakan terhadap mana-mana bentuk logo yang Anda ada. Tapi untuk hari ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk animate logo yang bulat seperti ini. Oke, let's get to the point. Kita terus saja sebab kita tidak mau tutorial ini menjadi lama. Ini adalah rujukan saya. Biar saya solo, ini custom. Biar saya solo dia. Oke, ini adalah logo rakan saya, itu Amos Photography. Ini adalah logo dia berbentuk bulat. Saya download dan saya load ke After Effects. Anda tidak perlu load logo sebenarnya. Anda cuma perlu ikut apa yang saya buat, dan saya yakin dan pasti kita boleh membuatnya satu logo yang sangat-sangat menarik. Oke, let's get to the point. Kita buat composition, new composition. Kita buat preset ya, HD 1280x720, frame rate 50 frame per second, ataupun kita boleh memilih di bahagian sini HD 720 25 dan kita ubah frame rate kepada 50 frame per second. Klik OK. Dan kita perlu isolate kita perlu isolate logo daripada background, sebab logo ini berwarna hitam. Dan background ini berwarna hitam. Composition ini background berwarna hitam. So kita perlu buat satu background yang berwarna putih. Caranya adalah right click, new, solid, dan pilih warna. Saya lebih suka warna putih ini. Klik OK, OK. Dan sekarang kita sudah mempunyai satu background. Kita lock supaya kita tidak terubah apa-apa. Lihat di sini, kita klik dan drag, tidak ada ubah apa-apa. So kita buat coba buat elemen-elemen yang ada di sini terlebih dahulu. Selepas itu barulah kita animatekan benda ini. Dengan cara itu ianya lebih mudah. So kita buat bulatan yang berwarna kelabu ini terlebih dahulu. Caranya, kita pergi ke bahagian ini, klik jangan lepas, dan kita pilih ellipse tool. Selepas itu kita klik drag dan kita tekan shift dan control pada waktu yang sama supaya bulatan ini betul-betul sempurna. Kita klik di luar. Sekarang ini shape layer 1 kita rename dulu. Kita tekan butang enter dan kita rename dia pergi sphere. Sekarang ini sphere kita tidak berwarna kelabu. Mungkin Anda mendapat warna, sudah sedia mendapat warna, tapi nampaknya saya telah mengubah setting ini sebentar tadi sebelum memulakan tutorial ini. So, jikalau Anda tidak dapat mendapat warna, kita pergi bahagian fill dan kita pergi solid color, klik OK, dan sudah menjadi kelabu. Kalau Anda mahukan warna lain, mungkin warna merah, kuning dan sebagainya, klik saja kotak segi empat di bahagian fill ini dan pilih warna. Tapi saya berpuas hati dengan warna kelabu, lagipun itu adalah warna asal bagi logo Mr. Amos Julian yang handsome boy. Maafkan saya kerana mencuri logo Anda. Klik OK. Sekarang ini ada garisan putih sebenarnya di belakang bulatan ini. Saya tidak mahu garisan putih itu. Garisan putih itu ada sebab di bahagian stroke ada 5 pixel di sini. So, saya akan ubah menjadi 0 pixel. Sorry. Oke, sekarang kita perlu letak bulatan ini betul-betul di center kita punya frame. So, kita klik pada layer sphere, kita pergi bahagian align,
Kalau align tidak muncul di bahagian window, Anda bolehlah pergi ke window, klik pada align dan ianya akan muncul. So, bila sudah muncul, klik pada bahagian horizontal dan vertical center alignment. Ianya betul-betul di tengah. Dan satu lagi kita perlu ubah adalah anchor point. Kadang-kadang anchor point ini pandai lari. Jadi kita pergi ke pan behind dan kita cari anchor point. Jikalau anchor point ada di sini, klik dan drag. Klik and drag, tekan butang control dan dia akan snap di tengah. Tapi kita tidak mau di tengah, kita mahu dia di bahagian ini, di bahagian bawah, tengah bawah. Oke. Saya akan jelaskan kenapa di bahagian tengah bawah sebentar saja lagi. Kita coba siapkan dulu elemen-elemen yang lain. Dan kita akan buat bulatan garisan putih ini di dalam. Oke. Cara yang sama juga, kita pergi ke bahagian ellipse tool, ataupun cara yang paling mudah sebenarnya, kita duplicate sphere. Sebab dua-duanya dibuat menggunakan ellipse tool, jadi kita duplicate sphere, Ctrl D ataupun edit duplicate sphere 2 ini, kita rename supaya kita tidak keliru. Tekan enter dan kita rename kepada garisan putih. So garisan putih ini sebenarnya adalah copy daripada sphere, so warnanya juga di copy. Kita tidak mau warna fill, kita hanya mau stroke. Jadi fill, kita pergi bahagian fill semula, kita pilih bahagian none dan klik OK. Bahagian stroke kita mau 3 pixel, enter. Dan kita kecilkan bahagian garisan putih ini. Anda ikut saja, selection tool, dan kita kecilkan, tekan shift. Oke, maafkan saya. Kita masih berada di landasan yang betul, cuma kita ubah anchor point tadi. Kita ubah anchor point bagi garisan putih sebab dia ikut anchor point sphere tadi yang telah kita ubah tadi. Garisan putih ini anchor point kita mau di tengah, so kita drag dan kita tekan control dan dia akan snap di tengah. Barulah kita pergi ke selection tool kembali dan kita resize. Dan kita align dia bagian horizontal dan vertical. Maafkan saya. Sekarang ini garisan putih sudah ada, cuma dia terlalu kecil, kita besarkan sedikit. Jangan lupa tekan butang shift supaya garisan Anda tidak meleper. Oke, garisan putih sudah selesai. Kita mau buat garisan putih antara Amos dan photography ini. So, kita pergi ke bagian pen tool, kita zoom melalui middle mouse. Kita klik, tekan shift dan klik semula supaya garisan ini berada dalam skala yang lurus. Saya mahu garisan ini agak tebal, so kita tukar kepada 5 pixel. Dan sekarang kita tulis Amos dan photography. Saya akan tunjukkan Anda bagaimana untuk membuat dua tulisan dengan cara yang paling mudah. Mula-mula kita tulis Amos dulu. Dan kita lihat apakah jenis font yang telah saya gunakan. Felix Titling. Anda boleh lihat di sini Felix Titling. Kita pergi ke composition yang baru kita buat. Kita cari Felix Titling. Oke, sudah siap. Kita besarkan size bagi tulisan ini. Kita betulkan kedudukan. Dan cara untuk membuat satu lagi copy di bawah dia, Anda duplicate saja, Ctrl D. Maafkan saya, Ctrl D. Dan ini kita rename. Kita tekan enter dan rename dia pergi photography. Dan layer photography ini kita drag dia pergi ke bawah. Jangan lupa tekan shift supaya ianya bergerak dalam skala yang lurus. Kita double klik, kita kecilkan, dan kita ubah bahagian tracking.
Kita besarkan, tekan shift dan drag supaya trackingnya cepat untuk berubah. Kita ubah pergi photography. Oke, sekarang ianya menjadi terlalu besar, so saya kecilkan sedikit, tekan shift dan pergi ke selection tool, tekan shift dan drag pergi atas. Oke, Amos photography. Sekarang elemen yang terakhir saya kira yaitu my sign. Sebab dalam logo yang menjadi rujukan saya, Mr. Amos ini sebenarnya telah meletakkan satu sign di sini. Ini adalah font yang berbentuk handwriting. Anda boleh download font handwriting yang bermacam-macam jenis di internet. So, kita coba buat satu my sign. Saya akan tulis my sign. Saya akan gunakan font Jennifer Lin bold. Oke. Sekarang kita besarkan size. Oke, my sign. Oke, semua elemen ini sudah siap. My sign, Amos, garis tengah fotografi, bulatan, garisan bulatan putih, dan bulatan berwarna kelabu yang menjadi base kepada logo ini. Sekarang saya tidak mau lihat elemen-elemen yang lain karena mengganggu. Kita akan fokus dengan bahagian sphere. Saya akan disable mata yang lain, so kita fokus dengan bahagian sphere. Di bahagian di animation yang telah siap ini, sphere ini kalau Anda perasan ianya seakan-akan seperti timbul, permukaannya timbul. Dia mempunyai ruangan 3 dimensi. Dia seakan-akan mempunyai ruangan 3 dimensi. Kita akan coba membuat efek itu. Efek yang telah saya gunakan adalah bevel alpha. So di logo yang baru kita buat, kita letak bevel alpha, pergi pada efek dan preset. Dia agak slow, maafkan saya, komputer ini agak slow. Oke, bevel alpha, bevel. Oke, bevel. Saya salah sebutnya. Bevel alpha kita drag dan kita drop ke sphere. Dan dia ada edge, thickness, light angle, light color, dan light intensity. Oke, kita ubah edge thickness kepada 8 ataupun apa saja value yang Anda selesa. 8 saya kira sudah cukup, sebab bila kita perhatikan di sini ianya sudah timbul, ataupun mungkin boleh pergi kepada 9. Dan sekarang lightingnya berada dari sini, kita mau dia berada di sini. So kita ubah light angle ini, kita klik and drag sehingga ianya dalam lingkungan 45 hingga ke 50 degree. So saya mau dia tepat 45 degree. So sudah selesai. Sekarang kita tinggalkan sphere sebab sudah selesai. Oh tidak, kita terus animate sphere sebenarnya, maafkan saya. Kita terus animasikan bulatan ini seperti mana saya telah membuatnya di sini. Kalau kita lihat, tekan butang U untuk mengeluarkan keyframe. Kalau kita lihat keyframe, saya telah animate bagian position dan scale. So itulah yang kita buat di composition yang baru ini. Kita tekan S untuk scale dan shift tekan P untuk position. Kita set keyframe. Anda ikut saja step saya. Tekan page down sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Set keyframe. Selepas itu tekan shift dan page down untuk melompat 10 frame ke hadapan. Dan tekan keyframe, set keyframe dan tekan shift, page down sebanyak 2 kali untuk 20 frame ke hadapan. Dan set keyframe. Saya tahu Anda mungkin keliru dengan pembuatan keyframe, tapi Anda coba ikut saja, lama-kelamaan Anda akan dapat tangkap apa yang saya coba maksudkan di sini. Apa yang saya sebenarnya buat adalah saya set keyframe
bagi setiap frame yang saya rasa akan ada perubahan dari segi animation. So saya set dulu, baru saya tentukan nilainya kemudian. So di bahagian sini kita mahu dia constraint proportion ini kita uncheck dan kita bagi dia kosong. Dan kita letak kosong, dan ini kita ubah pergi 15, dan ini 8. Oke. Ini pun kita ubah kosong. Sekarang animasinya seperti ini. Di keyframe yang ketiga, saya mahu bulatan ini sekarang dia betul-betul dalam keadaan bulat, dia 100 dan 100. Kita mahu dia meleper ke atas sebab dia melompat. Kita leperkan dia begini. Sekarang dia jadi seperti ini. So, perhatikan nilai-nilai yang telah saya masukkan seperti tadi. Di bagian scale, keyframe yang pertama 00, keyframe yang kedua 57 dan 8. Ini sebenarnya tidak Anda boleh letakkan apa saja. Yang penting nilai pada X adalah lebih besar daripada nilai pada Y. X 57 dan Y 8%. Dan keyframe yang ketiga X 100 dan Y lebih besar, yaitu 115. Sebabnya kita cuba membuat satu animation yang betul-betul mengikuti hukum fizik, yang mana apabila ia mengembang ke atas, dia akan seakan-akan seperti meleper. Bulatan itu akan menjadi leper, dan di keyframe yang terakhir, sebab kita tidak ubah apa-apa, dia hanya menjadi 100 dan 100, ianya berada pada kedudukan asal. So, apabila dia membesar dan membesar ke atas, kita mau position dia. Apabila dia membesar ke atas, dia seakan-akan seperti melompat. So kita perlu ubah position di sini. Disebabkan kita sudah set position keyframe, kita hanya perlu drag bulatan ini ke atas sedikit, tekan butang shift, dan sekarang daripada tiada, dia membesar, pergi ke atas, naik sedikit dan turun ke bawah. So kita pilih semua keyframe ini dan kita tekan F9. Oh, maafkan saya. Recording pause sebentar tadi. Kita tekan F9. Kita tekan F9 ataupun kita pergi keyframe assistant easy ease. Dan kita coba lihat animation kita, tekan butang N dan tekan butang kosong. Oke. Sekarang kita coba lihat yang telah siap sebentar. Yang telah siap dibuat. Oke. Hampir sama. Jikalau Anda rasa ini animation ini terlalu perlahan, Anda boleh select semua animation ini, tekan butang Alt dan drag, dan apabila kita coba playback, ianya menjadi lebih cepat. Oke, selesai di bahagian ini. Kita tinggalkan bahagian ini kerana terlalu banyak memakan masa. Oke, kita pergi ke garisan putih. Kita enable mata dia. Garisan putih ini kita mahu dia bergerak dari luar pergi ke tempat ini. Bergerak dari luar sehingga
Let me show you guys. Kita tekan butang U. Sekarang kita berada di keyframe yang terakhir, dan garisan putih kita tekan S untuk scale, tekan shift page down 20 frame ke hadapan set keyframe, pergi ke keyframe sebelumnya dan kita besarkan scale. Tekan butang shift supaya ianya membesar dengan cepat. Pilih kedua-duanya, right click keyframe assistant easy ease, dan kita mau dia perlahan-lahan masuk. So sekarang ini ianya bukan perlahan-lahan masuk. Oke, kita mau ianya perlahan-lahan masuk. So kita pilih keduanya, kita pergi ke graph editor, kita pilih bagian ujung ini, klik and drag dan pilih. Kita tekan butang ini fit all graph to view supaya Anda boleh zoom, dan kita drag ini sehingga ianya tidak boleh ditarik, dan graph ini akan menjadi seperti ini. Kita kembali kepada view yang asal. Sekarang ini kita coba view. Sekarang bulatan ini seakan-akan lebih, apabila dia ingin sampai ke keyframe yang seterusnya, ia akan bergerak dengan perlahan dan dia akan stop. Kita coba lihat, dan dia akan masuk. Oke, di composition yang telah siap ini terdapat 3 garisan yang berturutan, dan yang terakhir adalah berwarna putih. Pada awalnya berwarna coklat, yang kedua berwarna kuning, dan yang ketiga berwarna putih. So simple saja. Anda hanya perlu duplicate garisan putih ini sebanyak 2 kali. So Ctrl D, lihat ada garisan putih 2 dan garisan putih 3. Pilih keduanya, tekan butang U, dan kita offset bahagian animation supaya dia tidak bergerak dalam waktu yang sama. So garisan putih 3 ini sebab dia adalah yang terakhir masuk, jadi kita drag pergi ke sini. Yang kedua kita drag ke sini. Anda boleh melakukan dengan tepat melalui kiraan keyframe, tapi saya tidak melakukannya secara tepat di sini. Kita akan buat random saja. Oke, terlalu cepat, so kita rapatkan sedikit. Saya mau dia berturutan. Oke, seperti ini. Ini adalah garisan yang ketiga, saya mau biarkan dia berwarna putih, dan garisan kedua ini saya mau dia berwarna kuning. So kita pilih warna kuning. Dan garisan yang pertama saya mau dia berwarna coklat, so kita pilih berwarna coklat. Simple saja. Oke. Oke, bagian ini sudah siap. Bulatan muncul, garisan coklat, kuning, dan putih masuk. Tapi masalahnya sekarang ini semua coklat, kuning, dan putih ini berada pada kedudukan yang sama. So kadang-kadang Anda akan dapat melihat garisan ini sekiranya Anda tidak memotong layer. So penyelesaiannya adalah apabila garisan coklat ini garisan coklat sudah habis keyframe, kita terus saja potong dia punya layer. Dan begitu juga dengan garisan warna kuning, garisan putih yang kedua nih. Ctrl Shift D. Maafkan saya. Maafkan saya, ada sesuatu berlaku sebentar tadi. Oke, kita abaikan saja.
setakat ini kita abaikan saja. Oke, kita toggle down semuanya. Sekarang ini kita mau settlekan bahagian garisan berwarna putih. Dia akan muncul dari tengah dan membesar sehingga ke tepi. Bagaimana untuk membuat animation seperti itu? Kita pergi ke bahagian garisan. Ini kita rename supaya tidak keliru. Garisan putih. Maafkan saya, mungkin mau sakit nih. Oke, garisan putih ini kita toggle down, kita pergi bahagian add, kita add trim path. Apabila garisan ini sudah habis, kita pergi ke garisan putih 3, kita tekan butang U untuk mengetahui di mana animation yang terakhir, kita set ke sana dan kita toggle down kembali. Garisan putih ini kita toggle down, kita sudah tambah trim path tadi. Kita letak keyframe untuk start dan end, dan kita tekan shift page down untuk 20 frame ke hadapan. Set keyframe, pergi kepada keyframe yang sebelumnya, setkan kepada 50 dan end juga 50. Oke, sekarang ini dia akan keluar dari tengah dan menghabiskan animation dia sehingga kesemua garisan ini akan muncul. So kita right click, kita pilih ke semua keyframe ini. Kita mau easy ease, right click keyframe assistant easy ease, kita pergi ke graph editor, kita fit all graph to view, kita pilih kedua-duanya ini dan Anda boleh klik and drag untuk memilih keduanya dan drag seperti ini. Graph seperti ini, dia akan laju dan dia akan perlahan-lahan menghabiskan animation. So kita pergi kepada view yang asal. Maafkan saya, tekan butang U untuk mengeluarkan keyframe-nya kembali. Oke, sekarang sudah hampir siap. Kita pergi kepada keyframe yang terakhir dan di sini kita akan mengeluarkan perkataan Amos dan photography. Ini pun sebenarnya mudah saja. Kita cuma perlu main dengan alphabet. Kita tulis, sudah tulis sebenarnya. Kita keluarkan Amos. Kita akan keyframe bahagian position. Tekan P, set keyframe. Tekan shift page down untuk 20 keyframe ke hadapan. Set keyframe. Pergi ke frame yang pertama dan kita mau dia ada berjalan dari bawah. So kita ubah bagian Y, dia start dari bawah sini sebenarnya dan dia keluar. Tetapi bagaimana untuk menyembunyikan perkataan Amos ini sebelum dia melintasi garisan putih ini? Senang saja, kita create rectangle. Pilih pada rectangle, pastikan Anda klik di bagian luar, pilih rectangle dan buat rectangle pada bagian Amos. Dan jika ini berlaku kepada Anda, ini sebenarnya disebabkan rectangle ini tidak mempunyai fill, so kita letak fill solid color, oke. Dan sekarang dia mempunyai color, kita buang stroke, set pada kosong. Oke. Sekarang ini seperti ini. Shape layer ini kita bawa ke atas perkataan Amos dan kita tekan toggle switch ataupun mode. Dan Amos ini kita set kepada alpha inverted. Dan bila dia muncul, dia akan muncul di sini. Apa yang alpha inverted buat ini sebenarnya?
shape layer 1 ini akan menjadi seperti melindungi Amos ini daripada muncul di screen Anda. Maksudnya shape layer 1 ini akan menjadikan Amos transparent apabila ianya berselisih. So Amos ini berada di bawah shape layer, dan Amos juga di set kepada alpha inverted matte. Jadi hasilnya Amos hanya akan muncul apabila keluar daripada ruangan shape layer 1. So begitu juga kita lakukan terhadap photography, sebab di sini photography ini juga muncul dari atas ke bawah, dan apabila di bagian atas photography juga kita tidak dapat lihat. Konsepnya juga sama. Kita cuma perlu buat rectangle untuk photography, tapi sebelum itu kita animate dulu. Kita mau di sini di pertengahan animation, maafkan saya tekan butang U. Di pertengahan animation Amos ini, perkataan Amos, kita mau photography muncul. So kita pergi ke photography, keluarkan photography, tekan butang P, set keyframe, shift page down, dan set keyframe. Pergi ke frame yang pertama dan kita ubah bahagian Y. Kita alihkan bahagian ke atas dan dianya seperti ini. Photography ini akan muncul di bawah. So seperti mana kita buat pada perkataan Amos, kita buat rectangle untuk menghilangkan photography ini sebelum dia melintasi garisan putih. So kita klik and drag buat di bahagian sini. Oke, kita bawa shape layer yang baru kita buat ini di atas perkataan photography, dan perkataan photography kita set kepada alpha inverted matte. Dan sekarang Amos dan photography muncul seakan-akan muncul melalui garisan putih ini. So itu sudah selesai. Kita zoom out, dia muncul. Garisan-garisan ini akan pergi kepada logo itu, bulatan. Garisan putih muncul, Amos muncul, dan photography muncul. Sekarang cuma satu masalah lagi, yaitu sign. Bagaimana untuk membuat handwriting pada sign? Sebab di composition yang sudah siap ini, Anda boleh lihat my sign sebenarnya seakan-akan ditulis menggunakan tangan. Ini adalah animation. So kita keluarkan my sign, dan apa yang boleh kita lakukan adalah kita buat line pada my sign. Anda ikut saja, klik pada my sign, klik pada pen tool, dan kita create seperti ini. Kita klik mengikut huruf. Oke, agak memakan masa sedikit. Anda tidak perlu memutuskan garisan ini, Anda teruskan saja. Oke. Maafkan saya karena terlalu lama membuat my sign. Saya coba untuk membuat tutorial ini seringkas yang mungkin. Membebelnya. Oke, kita teruskan saja. Anda teruskan saja dengan kerja Anda sementara saya siapkan my sign ini. Oh my god, this is taking forever. Oke, saya di bagian G. Maafkan saya tidak tahu mau sebut apa sebenarnya sekarang ini. Oke, teruskan saja. Anda boleh minum kopi, Anda boleh mungkin bergaduh dengan jiran sekarang ini. Anda boleh pergi masak nasi. Saya di bagian huruf N. Oh my god. Oke, siap. Siap juga. Oke. Apabila sudah siap,
kita pergi ke My Sign dan kita lihat apa efek yang telah saya gunakan. Efek yang saya gunakan adalah stroke. So, kita cari stroke, S-T-R-O-K-E, stroke, jangan bilang tiada, oke ada. Kita drag ke layer My Sign dan sekarang ini ianya seperti ini. Dan path yang digunakan adalah mask 1. So, pen style, kita coba lihat. Pen style set kepada reveal original image. So, di composition yang baru kita buat reveal original image. Sekarang ini ianya seperti ini, ianya sudah reveal, tapi lihat magic apabila kita kita ubah bagian start dan end. Coba drag dan dia akan mulai hilang. See magic. Kita besarkan size brush. Kita besarkan sedikit. Oke. Sekarang ini tulisan saya sempurna. Sebab jikalau terlalu kecil, tulisan akan nampak seperti ini. Dia nampak seperti tidak cukup. Ada sesuatu yang hilang. So, kita besarkan saja sehingga tulisan ini betul-betul muncul. Dan kita start animate. So, di sini kita akan animate bagian start dan end. So, apabila fotografi ini sudah betul-betul mau habis animation dia, ataupun sebenarnya di sini, sewaktu Amos baru mau keluar dan fotografi baru mau keluar, saya mau tulisan ini juga muncul di bagian ini. So, di sini kita set start dan end, set keyframe, tekan butang U untuk mengeluarkan keyframe, shift page down, dan tekan ini untuk set keyframe. Kita pergi ke keyframe yang pertama. So, di keyframe yang pertama sepatutnya My Sign ini sepatutnya tiada. So, kita drag end pada kosong. My Sign. Sekarang animation kita sudah siap. Sebenarnya kita tidak perlu animate bagian start. Kita boleh tekan stopwatch. Kita perlukan bagian end saja, sebab kita mau dia muncul dan terus kekal muncul saja. Kalau kita animate bagian start, dia akan hilang kembali. So, kita animate bagian end saja. Saya akan tunjukkan kepada Anda apa fungsi start. So, start kita letak 100. So, dia akan muncul. Dan kalau kita animate juga start, kita boleh buatkan dia hilang semula. Tapi kita tidak mau buatkan dia hilang semula. Kita mau dia kekal di situ. Oke. Animation kita sebenarnya sudah siap. Sekarang kita coba lihat animation yang ada. Tekan butang kosong, muncul garisan putih, bulatan putih muncul, garisan putih muncul, Amos muncul, fotografi muncul, dan My Sign juga muncul. My Sign, oke. Sebenarnya animation kita sudah siap. Sekarang Anda boleh render sebenarnya animation ini. Cuma apa yang telah saya lakukan di composition 1, Anda boleh lihat ini adalah lens flare. Oke, ini adalah lens flare. Anda boleh lihat saya on dan off. Selain daripada itu, segala-galanya sudah pun siap. So, bagaimana untuk import animation ini ke editing program yang lain seperti Premiere Pro supaya Anda boleh drag and drop dan garisan putih ini tidak kelihatan, hanya logo yang kelihatan. So, caranya adalah sekarang Anda boleh unlock kembali background ini dan disable matanya. Apabila kita toggle on dan off
transparency ini sebenarnya kita boleh lihat tembus apa yang ada di belakang. So maksudnya bila kita bawa logo ini ke perisian lain, sama ada di belakangnya adalah video Anda ataupun gambar Anda, ianya akan kelihatan. So bagaimana untuk render? Pergi kepada composition, add to render queue. Sekarang output letak di mana-mana yang Anda mau, desktop, save, OK. Dan part yang paling penting, pergi ke bahagian output module, lossless, format, pergi ke QuickTime, format option PNG, ini adalah size yang kecil. Anda boleh juga memilih animation, tapi ianya akan mengambil size yang besar. Tapi jikalau Anda dalam project yang berbayar, saya nasihatkan Anda menggunakan format animation sebab compressionnya dan kualitinya dalam keadaannya maksimum. So ini yang paling penting, channel RGB tukar kepada RGB plus alpha. Apabila Anda memilih option ini, Anda boleh drag and drop animation logo ini ke perisian yang lain. Mungkin boleh jadi sebagai intro kepada slideshow Anda. Saya tahu mungkin apa yang saya selalu tahu lah, rakan-rakan fotografi selalunya membuat slideshow untuk pengantin, untuk kawan-kawan, ataupun untuk apa saja event. So segala hasil kerja mereka, maafkan saya, apa benda ni, change color scheme. So segala hasil kerja Anda boleh didahulukan dengan intro ataupun boleh diendingkan dengan intro Anda yang baru saja Anda buat sebentar tadi. So saya rasa sampai di situ sahaja tutorial saya pada kali ini. Saya harapkan Anda mampu memahami segala apa yang telah saya sampaikan. Saya cuba sampaikan dengan ayat yang paling mudah, dan saya tidak tahu berapa minit sudah tutorial ini berlangsung. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekiranya Anda mempunyai sebarang persoalan, jangan ragu-ragu untuk bertanya di ruangan komen, ataupun Anda bolehlah PM saya untuk mengetahuinya dengan lebih lanjut. Ada WhatsApp datang. Oke, sekian itu saja daripada saya. Saya Zul, dan sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.